nggak di sini dulu aja? Iya mau. Belum ada pikiran sih Kak. Pengen? Enggak. Jadi kan kalau misalnya udah kuliah di luar negeri, bakal lebih gampang dong cari kerjanya dengan sertifikasinya udah sama, kurikulumnya juga udah sama, jadi standarnya udah sama gitu. Soalnya emang dari kecil emang pengen ke luar negeri, emang nggak pengen di Indonesia. Menimba ilmu di luar negeri menjadi impian banyak orang. Selain bisa bersaing secara global, kualitas pendidikan di sejumlah negara juga dianggap lebih unggul, sehingga bisa mendatangkan manfaat ekstra pasca lulus. Mudahnya akses global turut mendorong banyaknya pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri. Organisasi Pendidikan Dunia UNESCO mencatat setiap tahun puluhan ribu pelajar Indonesia mengenyam pendidikan di luar negeri. Keberadaan beasiswa, kemudahan akses, dan kualitas pendidikan yang baik menjadi pertimbangannya. Tahun 2011 lalu, UNESCO merilis 5 negara favorit yang menjadi tujuan pelajar Indonesia. Di tempat teratas ada Australia. Lebih dari 10.000 pelajar Indonesia yang menimba ilmu di negeri kanguru setiap tahunnya. Negara favorit kedua, Amerika Serikat. Per tahun, lebih dari 7.000 pelajar Indonesia menempuh pendidikan di negeri Paman Sam. Tiga negara lain yang menjadi incaran pelajar Indonesia adalah Malaysia, Jepang, dan Jerman. Pakar pendidikan Arif Rahman menilai ada 3 motivasi utama yang membuat pelajar Indonesia berbondong-bondong kuliah di luar negeri, yaitu mengejar kualitas pendidikan terbaik, mencari pengalaman, dan mengejar gengsi. Kita harus mau menerima bahwa Indonesia belum pada ranking prima di dalam pendidikan perguruan tinggi. Banyak yang menganggap gelar pendidikan dari luar negeri bisa menjadi nilai tambah saat memasuki dunia kerja. Bahkan sebagian orang antusias mengejar lebih dari 1 gelar pendidikan sekaligus. Mendapatkan 2 double degree itu saya pikir memperluas pandangan kita tentang mata kuliah tersebut. Tetapi pada ujungnya kalau menurut saya adalah prestasi dia. Orang bisa saja punya 3 gelar di luar negeri, tapi lebih berprestasi dengan 1 gelar yang di dalam negeri. Menimba ilmu di dalam maupun di luar negeri memang pilihan. Bagaimana dengan Anda? Anggi Yuniarti, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Dan pagi hari ini sudah ada Profesor Teddy Mantoro selaku Dekan Sains dan Teknologi USBI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Teddy. Aduh, ini kalau kita berbicara tentang kuliah, ini kan banyak yang terkadang memilih kuliah untuk di luar negeri, ada yang memilih kuliah untuk di dalam negeri. Sebenarnya perbedaan kuliah di luar negeri dan di dalam negeri itu apa? Apakah hanya sekedar gengsi saja atau terkait dengan kualitas pendidikan? Oke ya, terima kasih. Pertanyaan menarik ya. Jadi kalau kita melihat pendidikan di Indonesia, kita harus juga melihat apa namanya ranking universitas ya di seluruh dunia begitu. Secara umum kalau kita lihat di Indonesia itu universitas terbaiknya masih di ranking 300-an lah begitu. Oke. Jadi kalau untuk orang tua yang sangat care dengan kualitas edukasi, tentu saja pilihan ke luar negeri adalah sebuah pilihan yang menarik begitu. Kalau kita berbicara tentang gengsi gitu, ya barangkali sekian persen bersekolah di luar negeri gengsi lah gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan kualitas saya kira akan lebih bisa ditonjolkan begitu ya. Artinya orang tua menginginkan anak-anaknya menghasilkan anak yang memiliki keterampilan yang sebagai institusi pendidikan nih, apa yang ditawarkan oleh USBI sendiri melihat fenomena ini? Oke, jadi karena kita melihat banyak sekali orang Indonesia yang orang tuanya terutama ya mengirimkan anaknya ke luar negeri. Jadi dari titik situ, kenapa nggak kita buat universitas di Indonesia
yang mempunyai kualitas pendidikan seperti di luar negeri Oke. yang dikerjakan di Indonesia begitu. Oh. Ya, jadi USB mencoba menyediakan begitu universitas yang berkualitas Amerika begitu, yang dikerjakan di lokal gitu, di Indonesia dalam konteks ini. Terkait dengan Amerika tadi itu, Prof. Boleh tolong dijelaskan lebih lanjut lagi tentang America Indonesia Mobility Study atau AIMS ini? Right, oke. Jadi begini, kami di USB kita punya program yang namanya AIMS Study, American Indonesian Mobility Study. Apa tuh? Jadi mereka student kami dalam 2 tahun pertama itu akan mendapatkan associate degree. Jadi dari Amerika langsung gitu ya. Yeah. Jadi materi yang diberikan pun persis sama seperti yang diberikan di Amerika begitu. Kami berbahasa Inggris semuanya. Kemudian setelah itu setelah 2 tahun mereka akan mendapat seperti tadi saya sampaikan associate degree. 2 tahun berikutnya lagi itu kalau mereka ke luar negeri mereka akan mendapatkan 1 degree lagi gitu. Oh. Iya. Jadi Dan kemudian kembali ke Indonesia mendapat 1 degree lagi. Jadi dalam 4 tahun 4 periode waktu, Wow. 4 tahun dapat 3 degree. Dapat degree. Wah, keren banget ya. bagus, keren kalau kayak Keren gitu. sekali itu. Iya, betul. Nah, kalau di Universitas Indonesia kan ada beberapa fakultas Sains and Teknologi. Nah, di USP sendiri mempunyai fakultas Sains and Teknologi, yang membedakannya apa, Pak? Oke. Jadi kami sangat khas gitu ya. Di Fakultas Sains and Teknologi kami memiliki 5 buah program studi. Ya. Jadi yang pertama adalah Applied Math, Applied Mathematics, Ya, applied matematik. kemudian Applied Physics, Mm-hmm. kemudian yang 3 ini agak khusus gitu ya, karena menurut kami ini program studi yang sangat baru di Indonesia gitu, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar juga gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah mobile computing, yang kedua adalah information security, dan yang terakhir game technology. Kalau kita bicara game technology, nggak cuma sekedar mahasiswa itu bukan diajari main game saja gitu ya. Iya. Trik-trik main game tentu saja akan kita ajari, tapi lebih kepada development game sendiri. Dan yang barangkali bisa di highlight di sini adalah kalau kita lihat industri begitu, itu game teori selesai dipakai di industri gitu untuk melihat bagaimana industri itu maju gitu, move ke titik tertentu. Nah, ini pakai game teori. Game teori ini ditawarkan juga di dalam sebagai mata kuliah di dalam game teknologi. Nah, Prof tadi sudah sempat menyinggung tentang mahasiswa. Nah, nih kok di sebelah kita nih sudah ada nih salah satu mahasiswa dari USB, Mas Agus. Iya. Iya, langsung tegang kayaknya. Agus, tenang saja, relax saja. Gimana nih Agus? Sekarang ini Agus adalah tercatat sebagai mahasiswa di Faculty of Science and Technology di USB, ya kan? Iya. Nah, sekarang sudah semester keberapa dan kenapa sih sebenarnya tertarik untuk mengambil jurusan tersebut? Oh, kalau saya sekarang udah semester 2 nih. Aha, Semester 2. Oke. Mengapa saya memilih, sekarang jurusan saya Applied Physics. oke. Itu saya emang tertarik mengambil teknik di Amerika. Kalau saya mau ke Amerika, emang persyaratannya saya masuk Applied Physics, kalau nggak Applied Mathematics. Betul. Terkhusus Applied Physics itu pilihan untuk ke teknik lain lebih banyak. Dan terutama untuk pilihan saya teknik engineering kan lebih cocok. Oh, jadi kamu aim-nya memang sudah untuk pergi ke luar negeri memang ya? Iya, dari awal. Oke, Oh, seperti itu. bagus. Mungkin Agus bisa ceritakan sedikit tentang proses belajar mengajar di Fakultas Sains dan Teknologi ini. Kalau di dalam sini ya nggak sesuai perkiraan saya nih. Pertamanya saya kira kan teori semua ya, belajar, hafalan. Habis itu sehari sebelum ujian belajar sampai malam, besoknya langsung lupa semua kan. Ternyata enggak. Sama kita kayaknya juga gitu. Terus? Kita praktek melulu. Oh gitu. Lebih banyak praktek Lebih banyak ya? praktek ya? Lebih banyak prakteknya. Oke. Jadi langsung tiba-tiba dikasih lab, kita diajarin caranya gimana research yang benar itu, gimana caranya praktek yang benar. Jadi nanti kita juga bisa cobain sendiri, utak-atik sendiri. Jadi ini Agus belajar berdasarkan based on international curriculum, begitu ya? Iya. Ada nggak kesulitan tersendiri untuk mengadaptasi kurikulum dari internasional? Malah menurut saya sih lebih enak ya, lebih nyaman. Oh gitu? Iya. Oke. Jujur aja ya. Jujur aja ya. Nah, Prof, kalau misalnya kita berbicara tentang kurikulum tadi, itu kan kalau di Indonesia memang rata-rata nih kok semester pertama itu teori ya, lebih banyak teori ya. Lebih banyak teori. Lalu prakteknya itu nanti kalau misalnya semester sudah lanjut lagi. Kenapa sampai akhirnya USB menerapkan teori, kurikulum yang ternyata Lebih banyak praktek. prakteknya dulu yang lebih banyak? Iya, karena kita percaya gitu,
diajari teori hari ini ingat bisa lupa gitu. Tapi kalau dia praktik, dia mengerjakan, they do something gitu, maka dia akan nyangkut gitu di kepala gitu ya. Dan praktek dan teori tentu saja harus didukung oleh sarana yang baik gitu ya. Jadi kami punya lab yang cukup bagus gitu. Kemudian dan yang terpenting adalah dosen-dosennya tentu saja. Jadi sekarang saya informasikan bahwa di Faculty of Science and Technology itu 75% dari dosen kami mereka punya PhD gitu. Hanya ada 2 orang sebetulnya yang punya master malah begitu. Wow. Jadi dan mereka walaupun master mereka semua lulusan dari luar negeri. Kemudian 20% dari dosen kami juga dari luar gitu. Makanya dinamakan sebagai USB ya. Universitas Siswa Bangsa Internasional. Jadi konten internasionalnya ada di sana. Bahasanya juga nanti pas pengajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris selalu bahasa Inggris. Ya. Nah, saya dapat informasi nih mengenai tim Faculty of Science and Technology USB mengikuti The Six Science Conclave di Allahabad, India. Nah, mungkin bisa ceritakan ini Agus atau Profesor Teddy? Oke, saya mulai dulu ya, nanti bisa ditambah ya. Jadi kami kebetulan dapat undangan dari pemerintah India gitu. Ada Science Conclave, jadi Conclave artinya pertemuan yang tertutup sebetulnya gitu. Pertemuan tertutup, oke. Iya, jadi dihadiri oleh 8 orang Nobel laureates gitu, yang mendapat 7 orang Nobel laureates dengan 1 Turing Award. Jadi Turing Award sebenarnya adalah seperti Nobel Prize juga, seperti Nobel Award untuk bidang komputasi begitu. Jadi ada 1 orang yang dihadirkan pada saat itu. Nah, sementara pesertanya itu dari berbagai negara, ASEAN ya, Indonesia, Malaysia, kemudian Myanmar, juga dari Afrika, dari Eropa, Rusia dan lain sebagainya. Kemudian tujuan daripada ini adalah sebetulnya ingin mempertemukan gitu high profile researcher dengan para generasi muda gitu, supaya mereka tertularkan, mereka ingin menjadi saintis begitu. Ya gitu, demikian kira-kira. Ya. Agus, ada yang mau ditambahkan? Yang paling saya ingat sih sebenarnya bukan pemenang Nobelnya, pemenang Nobelnya asik. Tapi yang paling saya ingat itu koneksi-koneksi yang saya buat di sana. Oh, koneksinya seperti apa itu? Jadi saya punya banyak kenalan baru. Contohnya ada saya temennya itu Yogesh Chandra, dia itu peneliti di sana. Dia peneliti teknik kayu. Dia cerita semua hal tentang India sama studi dia sama saya, dan saya benar-benar penasaran banget. Ini bikin saya benar-benar pengen lanjut ke studi bidangnya dia. Dan ternyata Niko yang menarik adalah di USB ini ada program namanya transfer kuliah. Oh iya benar. Nah, transfer kuliah ini ternyata kita bisa akhirnya memilih negara yang kita mau sekolah di mana. Nah, di Amerika kan? Bisa di mana saja ternyata ya Prof ya. Betul. Nah, kalau Agus sendiri akhirnya mendapatkan kesempatan nih untuk transfer kuliah, akhirnya negara mana nih yang mau dipilih? Dan Amerika. kenapa? Amerika. Amerika langsung. Mau pilih apa nih rencananya? Mau kuliahnya di mana? Saya sih untuk sekarang masih banyak pertimbangan ya. Nah. Tapi salah satu yang paling top nih di list saya itu Austin. Austin rankingnya salah satu yang paling bagus buat teknik kalau di Amerika, dan budgetnya juga nggak terlalu gede buat masuk sana. Sesuai lah ya. Iya. Oke. Nah, berbicara tentang si transfer kuliah tadi ini kok masih penasaran lagi saya Prof. Transfer kuliah dan ternyata akhirnya si mahasiswa bisa memilih negara mana yang ingin si mahasiswa datangi itu. Kenapa akhirnya sampai terpikirkan untuk mengadakan namanya transfer kuliah ini? Oke, jadi seperti contoh yang terjadi di USB sekarang gitu ya. Kami bekerja sama dengan sebuah community college di Amerika misalnya ya. Namanya Lone Star College. Lone Star College itu di Amerika, terutama pusatnya di Texas. Itu adalah community college yang terbesar di sana. Hampir 90.000 mahasiswanya di sana begitu. Nah, kenapa terpikirkan untuk melakukan transfer kredit ke sana begitu? Karena melalui Lone Star College misalnya, itu hampir semua kredit yang dilakukan di USB itu bisa ditransfer ke universitas yang Lone Star College sudah berkolaborasi. Ada persyaratannya, minimal harus semester sekian misalkan? Iya, betul. Minimum harus sudah 4 semester begitu. Minimum 4 semester. Iya. Untuk pindah ke universitas mereka. Tetapi begini, di kami juga dimungkinkan buat misalnya begini ya, semester pertama masuk di USB, kemudian yang bersangkutan keluar dulu sebentar bekerja atau apa karena kebutuhan tertentu atau ikut orang tua kemana begitu, kembali lagi di semester tertentu itu dimungkinkan begitu. Oh bisa seperti Jadi itu. ya multi exit kita bilangnya dengan multi entry begitu. Multi entry. Oke. Mungkin Agus sendiri ada pertimbangan lain untuk selain tekniknya, selain di Austin ada di mana lagi? Ada sih, kalau bisa masuk
Ivy League di Amerika nih, kayak Princeton, Harvard, Yale, kenapa enggak. Cuma budgetnya emang agak tinggi sih. Dan saya juga ngelihat living index dari beberapa kota. Kayak biaya hidupnya di sini lebih mahal daripada di sini kan. Itu penting tuh nih, Penting lihat dari sekali. biaya hidup itu ya. Barangkali bisa saya tambahkan sedikit Boleh. tentang budget, Pak ya. Jadi begitu mahasiswa ini masuk di USB, setelah tahun kedua begitu, mereka ke Amerika khususnya, akibat dari kerjasama dengan Lone Star College tersebut, Betul? maka mahasiswa tersebut di sana diperlakukan sebagai lokal mahasiswa. Oh, oke. Apa artinya biayanya biaya lokal? Biaya begitu. lokal. Oh, itu yang enak dicari nih sekali. kayak begitu Itu ya. penting itu. Jadi bisa reduce sampai 51% kira-kira gitu. Betul. Nah, kita pasti penasaran ya seperti apa USB ini. Nah, berikut ini ada NET yang melakukan roadshow di 3 kota, yaitu di USB Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di timeline Twitter kami di @netmedia_info dan @netmediatama. Iya, dan ternyata nih ada juga nih kuis berhadiah puluhan juta rupiah, dan tentunya info lebih lanjut bisa langsung ke website di usbawards.netmedia.co.id. Ya, ternyata menarik banget ya kita Banyak berbicara informasinya tentang USB. USB ini. Boleh, Satu Pak. lagi pertanyaan dari saya nih Prof, kalau boleh, fakultas-fakultas di USB sebenarnya sekarang ada fakultas apa saja biar Selain lebih jelas. Science and Iya. Technology tadi. Oke, jadi kami mempunyai 4 fakultas. Yang pertama kali adalah Faculty of Education, Fakultas of Edukasi, kemudian Fakultas Bisnis, kemudian ada Fakultas Art and Media begitu. Yang terakhir tentu saja Science and Technology gitu. Science and Technology. Dan semua itu bekerja sama dengan universitas di Amerika. Ya. Jadi kami memang sebagian besar gitu bekerja sama dengan Lone Star College tadi. Dari Lone Star College kemudian kita ada kerjasama lebih dari ke 2.000 universitas lain begitu. Wow. Iya. Jadi Lone Star College menyebar. sudah punya kolaborasi dengan beberapa universitas. Kami kerjasamanya dengan Lone Star kemarin ke universitas lain. Dan tidak hanya itu, di Perancis juga ada, kemudian di Australia juga ada. Di India juga ada. begitu. India. Ah, Oke. Bagus sekali Menarik nih Pak USB. Wah, luar biasa. Tertarik mau ikut lanjut pendidikan lagi? Lanjut. Mungkin kalau ada bagian kesehatannya mungkin boleh. Prof, kalau gitu terima kasih banyak atas Profesor perbincangannya dan juga Terima Agus. kasih, Agus. Terima kasih banyak Hadir ya. sudah kami. Dan berikut ini ada Sabtu pagi biasa kami akan mengajak Anda untuk berkeliling mencicipi santapan pagi seperti biasa ya. Yeay. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show. Semangat.